Baiklah anak-anak, sebelum kalian mengerjakan latihan soal tentang gaya kolom, ada baiknya kalian memahami dulu apa itu hukum kolom. Ya, hukum kolom menyatakan bahwa gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak kedua muatan sebanding dengan muatan kedua benda dan konstanta dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Untuk memahaminya, silakan kalian pelajari materi berikut. Ya, langkah-langkahnya kalian bisa lihat di sini ya, di mana charge 1 adalah muatan 1 dan charge 2 adalah muatan 2. Sedangkan ini force adalah gaya interaksi yang terjadi antara kedua muatan. Nah, di sini kita bisa atur jaraknya, misalkan ini adalah jaraknya 3 cm ya. Sedangkan untuk muatan Q1 kalian atur misalkan min 4 mikrokolom. Ingat 1 mikro sama dengan 10 pangkat min 6 kolom. Nah, kemudian untuk muatan kedua kita atur menjadi 8 mikrokolom. Nah, maka kalian dapatkan hasilnya sebesar 3,2 kali 10 pangkat 2 Newton. Hasil ini mengapa berpangkat? Karena diutamakan nilainya itu menggunakan notasi ilmiah untuk nilai gaya kolom. Nah, seperti ini. Kalau kalian mengerjakan di kertas atau di buku latihan, maka langkah-langkahnya sebagai berikut. Ya. Jadi, diketahui Q1 sama dengan min 4 mikrokolom sama dengan min 4 kali 10 pangkat min 6 kulom. Q2 sama dengan 8 mikrokolom sama dengan 8 kali 10 pangkat min 6 kulom. Konstanta sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. R sama dengan 3 cm. Dalam hal ini R kita ubah menjadi notasi ilmiah sebesar 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, ditanya gaya kolomnya, maka penyelesaiannya sebagai berikut. Usahakan langkah awalnya selalu kalian tulis rumus dari gaya kolom ya. Lalu kalian kerjakan sebagai berikut. Dikalikan semua, dan jangan lupa karena ini kuadrat jarak R kuadrat, maka kalian juga harus menguadratkan jarak R nya. Dalam hal ini 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat min 4 ya. Nah, kalau sudah dikalikan semua, nah, untuk cara gampangnya, kalian tinggal kalikan dulu pangkat 10-nya. Ingat, perkalian pangkat itu sama dengan penjumlahan. Ya, jadi misalkan 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 6, maka sama dengan 9 dikurang 6 itu 3. 3 dikurang 6 sama dengan min 3. Maka pangkat 10-nya menjadi pangkat min 3. Kemudian karena angka bulatnya itu ada yang bisa dibagi, maka kalian tinggal bagi saja. Maka 9 bagi 9 itu nilainya 1. Nah, kita sisakan angka bulat di sini min 4 kali 8. Hasilnya adalah min 32 kali 10 pangkat min 3 tadi. Kemudian yang bawahnya sisanya adalah 10 pangkat min 4. Mohon diingat anak-anak, jika kalian melihat pangkat di bawah ini negatif, maka kalian naikkan ke atas menjadi pangkat positif. Begitu juga sebaliknya, jika di bawah pangkatnya positif, maka ketika kalian naikkan ke atas, maka pangkatnya menjadi negatif. Nah, di sini hasilnya min 32 kali 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat 4 tadi. Ingat, perkalian pangkat itu sama dengan penjumlahan. Jadi min 3 ditambah 4 sama dengan 1. Artinya 4 kurang 3 ya. Jadi pangkat 10-nya menjadi pangkat 1. Nah, karena ini masih bentuk puluhan, maka kita harus ubah menjadi notasi ilmiah, yaitu menjadi satuan. Sehingga angka satuannya sama dengan min 3,2 kali 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 1. Ingat, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi pangkat 10-nya menjadi 2 dan angka satuannya min 3,2. Jadi kalian ingat tanda min di sini
Bukan berarti nilainya negatif, hanya menunjukkan bahwa gaya yang terjadi adalah gaya tarik menarik ya, sehingga hasilnya negatif. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Hasilnya sama dengan ini. Ibu harap kalian mengerti ya. Selamat mengerjakan latihan tugasnya.